Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazal Bayu Perkasa dan saya akan mempresentasikan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Latar belakangnya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sejak zaman dahulu, Indonesia terkenal kaya akan rempah-rempahnya yang merupakan barang dagangan penting di Eropa. Pada saat itu, orang-orang Eropa membeli rempah-rempah dari Indonesia di kota-kota dagang di sekitaran Laut Tengah, terutama di Konstantinopel. Dan pada tahun 1453, kota Konstantinopel dikuasai oleh kerajaan Turki. Kemudian Turki melarang bangsa-bangsa Eropa untuk datang berdagang di Konstantinopel. Jatuhnya kota dagang Konstantinopel ke tangan Turki akibat perang salib menyebabkan terputusnya hubungan perdagangan antara Eropa dengan Asia Barat yang berakibatkan rempah-rempah menjadi langka dan sulit dipasarkan Eropa. Kelangkaan rempah-rempah inilah yang mendorong bangsa-bangsa Eropa berusaha mencari sumber utama rempah-rempah yang ada di Indonesia. Secara umum, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh A. Jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 ke tangan bangsa Turki. B. Kemajuan ilmu dan teknologi. C. Keinginan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. D. Adanya buku Imago Mandi yang menceritakan tentang perjalanan Marco Polo ke dunia timur yang akan kaya rempah-rempah dan emas. E. Adanya semangat rekonquista, semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam. Lalu yang terakhir, keinginan mencari penghasilan rempah-rempah. Tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sebelum abad ke-18 imperialisme kuno, pada saat itu kedatangan bangsa Eropa didorong adanya semangat 3G, yaitu gold, kekayaan, mencari logam mulia, emas, dan rempah-rempah. B. Gospel, penyebaran agama Nasrani. C. Glory, kejayaan, mencari daerah jajahan sebanyak-banyaknya. 2. Setelah abad 18, imperialisme modern. Imperialisme modern mempunyai tujuan: A. Mendapatkan bahan dan baku industrial. B. Tempat daerah pemasaran hasil industri. C. Mendapatkan tenaga kerja yang murah. D. Tempat menanamkan modal. Proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa yang berhasil menemukan dan sampai ke daerah penghasil rempah-rempah adalah 1. Bangsa Portugis di bawah pimpinan Vasco da Gama. Bangsa Portugis tahun 1498 sampai ke Calicut, India pada tahun 1511. Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka dan pada tahun 1512 sampai di Maluku. 2. Bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan. Bangsa Spanyol tiba di Maluku pada tahun 1521. Kedatangan di Maluku mengakibatkannya terjadi persaingan dan persengketaan dengan bangsa Portugis. Untuk mengakhiri persaingan tersebut, diadakannya perjanjian Saragossa tahun 1592. Isinya, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. 3. Bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris di Asia dipelopori oleh EIC, East Indian Company, yang diberikan hak untuk menangani perdagangan di Asia. Akan tetapi EIC tidak berhasil menanamkan pengaruhnya di Indonesia. 4. Bangsa Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Bangsa Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596, tetapi kedatangannya tidak diterima oleh rakyat Banten. Ekspedisi kedua dipimpin oleh Jacob van Neck dan berhasil membawa rempah-rempah sehingga mendorong kapal-kapal dagang Belanda untuk datang ke Indonesia.
Untuk menghindari terjadinya persaingan sesama perdagangan Belanda, maka pada tahun 1602 dibentuklah VOC. Di Ambon sebagai Gubernur Jenderal diangkat Peter Bot. VOC punya hak istimewa elektoral yang berupa A. Hak memonopoli perdagangan, lalu hak memiliki tentara dan mendirikan benteng, kemudian hak mengadakan perjanjian dengan penguasa atau raja-raja setempat, lalu hak memiliki mata uang sendiri. Dan dalam rangka menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku, VOC berusaha melakukan monopoli perdagangan dengan mengeluarkan peraturan sebagai berikut. A. Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah ke pedagang lain kecuali VOC. B. Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC. C. Tempat menanam rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Agar dalam pelaksanaan monopoli ditaati rakyat Maluku, maka VOC melakukan cara-cara sebagai berikut. A. Melayani hongi, yaitu pelayaran dengan melakukan perahu kora-kora yang dipersenjatai guna mengawasi pelaksanaan monopoli. B. Ekstripasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Dan pada tahun 1792 di Eropa terjadi perang koalisi. Belanda saat itu memihak atau sekutu Prancis. Mulai saat itu kedudukan Belanda di Indonesia mulai mendapatkan ancaman di Inggris. Di bawah pimpinan Lord Minto sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Kalkulata, dikirimkanlah ekspedisi untuk merebut Indonesia dari Belanda. Pada tahun 1811, Inggris berhasil merebut kekuasaan Belanda di Indonesia, dan kekuasaan Inggris sada dipimpin Raffles berdasarkan Konvensi London. Pada tahun 1814, Indonesia diserahkan kembali oleh Inggris kepada Belanda. Tahun 1830, pemerintahan kolonial Belanda mengalami kesulitan keuangan akibat perang kemerdekaan Belgia dan perang di Ponorogo. Oleh sebab itu, Van der Bosch mengusulkan kebijakan yang disebut Kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Tujuan utama yaitu untuk memperoleh pendapat yang besar dengan mewajibkan menanam tanaman dagang yang laku dan dibutuhkan pasar Eropa. Adapun pokok-pokok sistem tanam paksa adalah A. Rakyat wajib menyerahkan 1/5 dari lahan garapnya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. B. Lahan yang disediakan wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. C. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintahan kolonial Belanda. Setiap keberhasilan panen dari jumlah pajak akan diberikan kepada rakyat. D. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk tanaman padi. E. Mereka yang tidak punya tanah wajib bekerja selama 66 hari selama setahun di perkebunan milik pemerintah. F. Kegagalan panen tanaman wajib akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam kenyataan pelaksanaan Kulturstelsel, banyak terjadinya penyimpanan, diantaranya adalah A. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktu untuk mengurusi tanaman wajib, sehingga tidak sempat mengerjakan sawah. B. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan. Jatah tanah untuk ditanam wajib melebihi 1/5 lahan garapan. D. Setiap kelebihan hasil panen tidak dibayar kepada rakyat. E. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat. Akibat pelaksanaan tanam paksa adalah 1. Bagi pemerintahan kolonial Belanda, A. Kesulitan keuangan bisa diatasi.
B. Pemerintah Belanda mengalami surplus di bidang keuangan. C. Perusahaan transportasi Netherlands Handelsmaatschappiij NHM mendapat keuntungan melimpah. 2. Bagi rakyat Indonesia. A. Bagi rakyat di beberapa daerah tertimpa bahaya kelaparan. B. Banyak penduduk yang melarikan diri meninggalkan desanya. C. Terjadinya kegagalan panen. D. Jumlah penduduk di Jawa berkurang.